Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Andrian Kristanto, calon guru penggerak angkatan ke-10. Hari ini saya akan memaparkan terkait mulai dari diri modul 2.1. Tujuan pembelajaran khusus, CKW dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda? Jawaban pertanyaan pemantik, mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap guru. Namun dengan menerapkan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif bagi semua murid. Berikut beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama, memahami kebutuhan murid, yaitu dengan cara melakukan asesmen di awal pembelajaran, memahami gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan murid, atau bisa saja disebut dengan asesmen diagnostik. Kemudian membangun hubungan dengan murid, luangkan waktu untuk mengenal murid secara individu, dan jalin komunikasi yang terbuka dengan mereka. Amati perilaku murid, perhatikan bagaimana murid bereaksi terhadap berbagai metode pelajaran dan materi pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sediakan berbagai pilihan, berikan murid pilihan dalam hal metode belajar, materi pembelajaran, dan produk akhir. Sesuaikan tingkat kesulitan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap murid. Gunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan permainan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kemudian ciptakan lingkungan belajar yang positif. Tetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Pastikan semua murid memahami aturan kelas dan konsistensinya. Buatlah ekspektasi yang tinggi. Percayalah pada kemampuan murid dan dorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Berikan penghargaan atas usaha dan pencapaian. Berikan pujian dan penghargaan kepada murid atas usaha dan pencapaian mereka. Kemudian, kelola kelas secara efektif. Gunakan sistem manajemen waktu yang efektif. Pastikan Anda memiliki cukup waktu untuk mengajar semua materi pembelajaran dan menyelesaikan semua tugas. Buatlah transisi yang lancar. Pastikan transisi antar kegiatan belajar berlangsung dengan lancar dan efisien. Tangani gangguan dengan tepat. Jika ada murid yang mengalami gangguan, tangani dengan cara yang tegas dan adil. Kemudian yang terakhir, bekerjasama dengan orang tua. Jalin komunikasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Undang orang tua untuk terlibat dalam kegiatan belajar di kelas atau di rumah. Kerjasama untuk mengatasi masalah. Jika ada murid yang mengalami kesulitan belajar, bekerjasamalah dengan orang tua untuk mencari solusi. Membuat refleksi individu. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran lebih mudah untuk murid? Apakah perilaku yang berbeda terhadap perlakuan Anda? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampak terhadap murid Anda? Yang pertama, yang sudah saya lakukan selama ini antara lain, yaitu memahami kebutuhan murid dengan cara melakukan asesmen, membangun hubungan dengan murid, dan mengamati perilaku murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan murid pilihan dalam metode pembelajaran, materi, serta produk akhir. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan permainan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan jalin komunikasi dengan orang tua. Berikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan belajar murid dan mintalah untuk dukungan mereka. Selanjutnya, membuat proses pembelajaran lebih mudah bagi murid merupakan tanggung jawab dan tujuan utama setiap murid. Berikut beberapa strategi yang saya ambil. Yang pertama, memahami kebutuhan belajar murid, berikut dengan cara melakukan asesmen awal, membangun hubungan dengan orang tua murid, ciptakan lingkungan belajar yang positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan bekerjasama dengan orang tua. Apakah ada perilaku yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Tentu berbeda. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sediakan berbagai pilihan, memberikan murid pilihan dalam metode pembelajaran, metode
pembelajaran atau belajar dan produk akhir sesuai dengan jurusan yang diampu. Sesuaikan tingkat kesulitan, menyesuaikan tingkat kesulitan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap murid, serta gunakan berbagai metode pengajaran, itu menggunakan metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan permainan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Di sini yang pertama, tantangan yang saya hadapi yaitu perbedaan gaya belajar. Murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pembelajaran tingkat kemampuan yaitu murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dari cepat belajar hingga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pembelajaran. Perbedaan minat, serta perbedaan latar belakang budaya, dan juga kekurangan sumber daya. Kemudian tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan untuk guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu setiap murid. Membangun lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif adalah lingkungan belajar di mana semua murid merasa diterima dan dihargai ataupun didukung oleh warga sekolah yang lain. Meningkatkan kompetensi guru, serta memanfaatkan teknologi, dan juga bekerjasama dengan orang tua. Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran dirancang dan dilaksanakan serta dievaluasi? Berikut beberapa poin penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mengakomodasi keragaman murid. Yang pertama, merancang pembelajaran. Memahami kebutuhan murid, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Maksudnya adalah tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur untuk setiap mata pelajaran, memilih materi pembelajaran yang relevan dan menarik, serta membuat kegiatan belajar yang variatif dan interaktif. Gunakan berbagai kegiatan belajar variatif dan proses interaktif untuk melibatkan semua murid dalam proses pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran itu dengan cara ciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, berikan instruksi yang jelas dan konsisten, berikan dukungan dan bimbingan yang tepat, gunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, serta libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Untuk kegiatan mengevaluasi pembelajaran, yang pertama, gunakan berbagai metode evaluasi, memberikan feedback yang tepat untuk setiap sesi, libatkan murid dalam proses evaluasi, gunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran, serta terus belajar dan berkembang sebagai guru. Di sini ada beberapa dokumentasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu menciptakan suasana kelas yang positif dengan cara melibatkan siswa secara langsung. Kemudian memenuhi kebutuhan murid sesuai kebersamannya. Selain itu ada melakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah, serta secara berkala berkelanjutan melakukan pengembangan diri. Bisa sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.